Ya, terima kasih masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, pihak kepolisian mencatat sedikitnya 2 juta kendaraan telah melintas memasuki area Yogyakarta sejak dimulainya operasi ketupat Progo 2026. Tercatat kawasan wisata Malioboro menjadi kawasan terpadat yang dilintasi kendaraan. Sebanyak 2.200.000 kendaraan tercatat melintas memasuki wilayah Yogyakarta sejak dimulainya operasi ketupat Progo 2026. Pihak Polda DIY menyebut dari angka ini kawasan Malioboro menjadi kawasan terpadat yang dilintasi kendaraan. Sedikitnya 220.000 kendaraan tercatat memasuki wilayah kota Yogyakarta dan menuju kawasan Malioboro. Angka ini paling tinggi bila dibandingkan kawasan wisata Candi Prambanan sebanyak 57.000 atau kawasan wisata Pantai Gunung Kidul yang hanya 25.000 kendaraan. Sekitar 220.000 untuk Malioboro. Dari 1.020.000 data terakhir hitungan pada jam 12 yang sudah memenuhi pengunjung di Malioboro. Kenapa Malioboro menjadi pos titik yang perlu perhatian? Karena berdasarkan hasil survei, kunjungan wisata mengarah kepada kota Yogyakarta. Dan hari ini kita bisa lihat bahwa masih dipenuhi H+3, Malioboro masih yang tertinggi. Sementara itu Polda DIY memprediksi Rabu 25 Maret ini sebagai puncak arus balik di Yogyakarta. Polda DIY mencatat sebanyak 1.270.000 kendaraan telah keluar dari Yogyakarta dari sejumlah titik. Dari kota Yogyakarta, Galih Wisma iNews melaporkan. Ya, memasuki masa arus balik Lebaran, arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat kembali normal. Hingga Rabu malam, kendaraan pemudik menuju arah Jawa Barat melintas di Lingkar Gentong mengalami penurunan. Meski begitu, jalur selatan Lingkar Gentong masih berpotensi terjadi kemacetan. Mengingat jalur ini merupakan jalur utama kendaraan dari Jawa Tengah menuju Jawa Barat. Polisi mengimbau agar pemudik tetap mewaspadai kemacetan dari lonjakan kendaraan mendekati berakhirnya libur Lebaran 28 dan 29 Maret mendatang. Ya, sementara itu area kedatangan stasiun Pasar Senen dipadati oleh para pemudik yang baru kembali di Jakarta. 18.502 penumpang tiba di stasiun Pasar Senen. Sementara 17.396 penumpang diberangkatkan ke sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Cirebon, Jawa Barat, 38.000 kendaraan memadati jalur arteri Pantura. Kendaraan didominasi sepeda motor hendak kembali ke Jabodetabek usai mudik Lebaran. Kepadatan terjadi di Simpang 4 Pemuda dari arah Jawa menuju ke arah Jakarta. Rabu malam volume kendaraan di jalur Pantura diprediksi meningkat. Ya, sementara itu Rabu sore puncak arus balik gelombang pertama di gerbang tol Kali Kangkung dipadati 60.000 kendaraan datang dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Angka ini menurun dari 3.000 kendaraan per jam menjadi 2.000 kendaraan per jam. Rekayasa lalu lintas one way nasional sebelumnya diberlakukan telah dihentikan. Sistem satu arah hanya diterapkan dari kilometer 263 Brebes Barat hingga kilometer 70 gerbang tol Cikatama. Pemirsa, Pelabuhan Bakauheni menjelang malam hari di H+ arus balik H+4 maksud kami arus balik 2026 terlihat mulai ada peningkatan volume kendaraan yang masuk ke dalam kapal.
Pemudik yang menggunakan sepeda motor dan mobil terlihat mengantri masuk ke dalam kapal. Pola pergerakan volume kendaraan cenderung meningkat di malam hari dibandingkan sore hari. Dalam kurun waktu 12 jam, PT ASDP Ferry mencatat ada 55.714 penumpang dan 13.464 unit kendaraan yang sudah kembali ke Pulau Jawa. Diprediksi akan terus meningkat di puncak arus balik gelombang kedua di tanggal 28 dan 29 Maret. Untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan, ASDP Indonesia Ferry menyediakan sebanyak 34 kapal yang beroperasi selama 24 jam untuk mengangkut para pemudik ke Pelabuhan Merak. Baik, bisa untuk mengetahui kondisi terkini di Pelabuhan Bakauheni Lampung, sudah ada rekan Salam Pulungan di sana. Salam, bagaimana informasi arus balik di sana pada pagi ini? Apakah puncak arus balik sudah terlewati di sana? Silakan laporannya. Ya, betul sekali Togi, Ayu, dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung ini masih terpantau normal cenderung lengang. Tidak tampak adanya antrian panjang kendaraan yang akan melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa di momen arus balik Lebaran 2026 ini. Kalau Togi, Ayu, dan juga pemirsa lihat di belakang saya di layar televisi Anda, ini kurang lebih hanya ada 6 mobil saja yang mengantri. Karena memang untuk kapal sendiri saat ini masih dalam perjalanan, dan nantinya setelah kapal akan melakukan bersandar begitu di Pelabuhan Bakauheni Lampung, kendaraan-kendaraan yang ada di belakang saya ini akan langsung segera memasuki ke dalam kapal untuk nantinya akan melakukan penyeberangan. Memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada malam hari tadi yang memang sempat terjadi adanya peningkatan volume kendaraan yang akan melakukan penyeberangan. Karena memang nampaknya mayoritas kendaraan ataupun juga pemudik ini memilih pada waktu gelap, terutama pada waktu malam hari untuk melakukan penyeberangan, karena memang mereka ini sengaja untuk menghindari panas terik matahari yang terjadi di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung, dan ini bisa menjadi salah satu opsi juga bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan arus baliknya agar tidak terjadi ataupun juga tersendat arus lalu lintasnya ketika memasuki ke dalam Pelabuhan Bakauheni Lampung. Ini bisa memilih perjalanan ketika waktu pagi hingga sore hari, karena di waktu-waktu tersebut ini mayoritas kendaraan nampaknya memang masih tampak lengang, sehingga ini bisa sekali dimanfaatkan oleh para pemudik yang akan melakukan perjalanan arus balik. Karena memang dari informasi terakhir yang kami dapatkan juga dari pihak PT SDP, per hari kemarin hingga pukul 2 siang ini tercatat ada lebih dari 55.000 penumpang yang telah melakukan perjalanan arus balik ke kawasan Pulau Jawa di momen arus balik ini. Memang untuk jumlahnya ini juga turut meningkat kurang lebih 29% totalnya dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Sementara untuk arus kendaraan sendiri pada hari kemarin ini tercatat ada lebih dari 13.000 kendaraan, dan ini jumlahnya turut juga meningkat kurang lebih 23,1% jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Dan volume kendaraan ini nantinya masih akan terus meningkat karena memang di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini tercatat akan terjadi dalam 2 gelombang untuk puncak arus baliknya, di mana untuk gelombang pertama sudah berlangsung pada tanggal 24 Maret kemarin, di mana tercatat pada hari tersebut ini ada lebih dari 128.000 penumpang yang telah kembali ke Pulau Jawa di momen arus balik. Sementara memang untuk di gelombang kedua nantinya akan terjadi pada akhir pekan nanti di tanggal 28 dan juga 29 Maret mendatang. Dan memang untuk mekanisme kebijakan tidak jauh berbeda dengan penerapan rekayasa lalu lintas yang terjadi pada saat arus mudik di kawasan Pelabuhan Merak Banten beberapa waktu yang lalu. Nantinya juga akan ada seperti delaying system, kemudian juga akan ada dari titik-titik buffer zone yang tersedia di sejumlah rest area mulai dari kilometer 20B, 33B, 49B, 67B dan juga 87B, di mana pada titik-titik tersebut nantinya arus kendaraan akan dialihkan ke dalam rest area, dan pihak kepolisian nantinya akan memberikan stiker kepada kendaraan, di mana pemberian stiker ini akan ada 2 macam stiker.
stiker. Yang pertama untuk stiker hijau ini diberikan untuk kendaraan yang sudah memiliki tiket dan juga akan melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Merak Banten. Sementara untuk kendaraan yang tidak ataupun juga belum memiliki tiket dan juga tidak mengarah ke Pelabuhan Bakauheni Lampung, ini akan diberikan stiker berwarna merah sehingga arus kendaraan ini bisa lebih terkendali dan juga untuk bisa mengurai kepadatan lalu lintas yang akan mengarah ke kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Togi, Ayu, dan juga pemirsa, bahwa memang untuk puncak arus balik sendiri nantinya akan terjadi pada hari Sabtu dan juga hari Minggu, terutama pada tanggal 28 dan juga 29 Maret mendatang. Togi, Ayu. Ya, terima kasih. Salam Pulungan atas laporannya dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selamat bertugas kembali. Baik, itu informasi lainnya pemirsa, gara-gara nekat mengikuti petunjuk aplikasi peta, puluhan mobil pemudik nyasar ke jalur persawahan, Ayu. Padahal pemudik ini berniat masuk ke gerbang tol Purwomartan. Macet panjang bukan di jalur arteri melainkan di area persawahan dan jalan desa. Puluhan mobil ini tersesat karena nekat mengikuti petunjuk aplikasi peta hendak menuju gerbang tol Purwomartan di Sleman, Yogyakarta, potong jalan menghindari macet di jalur arteri Jogja Solo. Para pemudik antusias mencoba lewat gerbang tol yang baru dibuka fungsional pertama kali saat arus mudik tahun ini. Ditlantas Polda DIY melakukan rekayasa lalu lintas dan mengarahkan pemudik agar tidak tersesat. Iya, jadi rata-rata mereka itu, mohon maaf, korban Google Map. Jadi mapnya itu langsung diarahkan ke exit tol. Jadi mereka memasuki jalur-jalur perkampungan. Makanya dari itu jadi tetap ikuti himbauan dari petugas yang ada di lapangan agar tidak terjadi hal yang serupa di kemudian hari. Sejumlah warga juga membantu mengatur arus lalu lintas agar pengendara bisa keluar dari jalan kampung. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya, sepertinya bukan hanya mereka saja, Iya, betul. aku pun juga Ayu. Mengalami itu ya, mengalami aku hal juga tersebut. pernah ya, karena benar-benar kita mengikuti peta gitu aplikasi ya. Harusnya seperti apa, Togi? Ya, itu dia, karena memang kita, kalau kita keluar kota, kita nggak tahu jalan-jalan, akhirnya mengikuti aplikasi, sama akhirnya tiba-tiba di persawahan kanan kiri. Iya, benar. Waktu Akhirnya juga pernah tuh tiba-tiba motornya masuk ke sawah gitu kan. Aduh, itu dia. gawat Untung kan. nggak nyusup juga ya. Iya, benar. Tapi mungkin baik lagi kalau kita keluar kota, kita baca map yang kertas asli, Iya, terus kita benar keluarin tuh Kompas. Kayaknya itu kos- aman, lebih aman kayaknya ya. lebih aman. Baik, ini kan informasi selanjutnya bisa gimana Presiden Prabowo Subianto ini panggil sejumlah menteri ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Tampak hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala Danantara Rosan Roslani dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan pertemuan tersebut membahas percepatan pengelolaan sampah menjadi energi atau waste to energy atau WTE di berbagai wilayah di Indonesia. Program WTE diharapkan menjadi solusi strategis dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini belum tertangani optimal dan juga mendukung penyediaan energi alternatif yang berkelanjutan. Kedua, kami juga tadi bahas tentang energi alternatif dalam rangka menuju kepada ketahanan energi dan swasembada energi. Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita, baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO, termasuk kita bagaimana mendorong agar transisi energi lewat energi baru terbarukan juga kita lakukan. Dalam rangka pengendalian supply and demand terhadap batu bara maupun nikel, sampai dengan hari ini tidak ada perubahan kebijakan apa-apa dari Menteri SDM. Tadi sudah saya laporkan ke Bapak Presiden sambil kita melihat perkembangan. Andaikan pun kalau harganya stabil terus, bagus, kita akan bagaimana membuat relaksasi tapi terukur terhadap perencanaan produksi. Ya, sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa menegaskan belum berada dalam kondisi darurat energi dan meski sejumlah negara mulai mengantisipasi krisis akibat perang di Iran.
APBN kita kan masih tahan. Saya nggak rubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harga minyak tinggi sekali ya. Tapi pada saat sekarang sampai akhir tahun dengan harga sekarang kita masih tahan APBN ya, tergantung keputusan pimpinan nantinya. Tapi saya tawarkan aman. Darurat energi itu bukan di APBN ya. Darurat energi adalah kalau misalnya supply-nya berhenti. Itu yang saya takut, harganya kan bukan harganya ya, supply-nya nggak ada itu. Ini kan masih ada supply-nya. Jadi kalau bilang darurat enggak. Tapi kita mesti siap-siap terus ke depan. Kalau misalnya keadaan seperti ini sering terjadi, apakah kita akan deg-degan terus? Apakah nanti Anda akan maki-maki saya terus? Desain anggaran jelek segala macam, atau buat BGN, buat apa lagi sehingga yang lain nggak ada? Kan dihitung semua. Dan satu lagi yang mereka lupa, belanja pemerintah itu cuma sekitar 10% dari PDB kita kan. Yang 90% pasti bukan belanja pemerintah, berarti swasta kan kira-kira. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan skema work from home bagi aparatur sipil negara telah dibahas dalam rapat lintas kementerian. Nantinya pengumuman resmi terkait skema WFH akan disampaikan Menko Perekonomian. Mendagri Tito menjelaskan pembahasan skema penerapan WFH telah dilakukan secara intensif oleh seluruh kementerian hadir dalam rapat pada Selasa kemarin. Ia memastikan kebijakan WFH selama 1 hari dalam sepekan sudah hampir pasti diterapkan. Saat ini pemerintah tinggal memutuskan hari apa yang akan dijadikan jadwal WFH. Tito juga mengatakan penerapan WFH bukan hal yang baru bagi pemerintah. Sebelumnya penerapan WFH pernah dilakukan saat pandemi COVID-19. WFH sudah dirapatkan, tapi nanti biar satu suara. Oleh karena itu nanti kemarin yang memimpin rapat kan Menko Ekonomi, didampingi juga Menko PMK. Jadi ya biar yang mengumumkan Pak Menko Ekonomi atau. Itu kajiannya udah sampai mana, Pak? Kajiannya udah sampai mana? Udah rapat kemarin rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara. Berarti yang menyampaikan ya saya nggak tahu siapa dituju istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menteri Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesnek. Jadi kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik. Ya, pasca video joget Mitra MBG di Batu Jajar viral, SPPG Pangamuban ini disidak oleh Brigjen Doni Sitorus. Informasi selengkapnya tetaplah di Sindo Today.